Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang identitas trigonometri, di mana dalam materi kali ini ada 6 aturan yang menjadi landasan dalam hal identitas trigonometri, yaitu kita juga diminta menyamakan antara ruas kiri dan ruas kanan. Baik, untuk aturannya di sini ada 6. Yang pertama, sin alfa sama dengan 1 per kosekan alfa. Maka kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Kemudian yang kedua, cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa. Maka sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Yang ketiga, tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Maka kotangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Yang keempat, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Yang kelima, sekan kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah tangen kuadrat alfa. Yang keenam, kosekan kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah kotangen kuadrat alfa. Baik, kita masuk ke contoh soal pertama. Bisa diperhatikan di sini. Buktikan bahwa sin kuadrat alfa dikali 1 ditambah kotangen kuadrat alfa itu sama dengan 1. Kita jawab. Kita tulis ulang kembali soalnya biar lebih jelas. Sin kuadrat alfa dikali 1 tambah kotangen kuadrat alfa sama dengan 1. Maka sin kuadrat alfa dikali kosekan kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, jadi bisa diperhatikan perubahan bentuknya, di mana bentuk 1 ditambah kotangen kuadrat alfa itu dia berubah menjadi kosekan kuadrat alfa. Kemudian lanjut, maka menjadi sin kuadrat alfa dikali 1 per sin kuadrat alfa sama dengan 1. Ya, diperhatikan kembali perubahannya lagi, bahwa kosekan kuadrat alfa dia berubah menjadi 1 per sin kuadrat alfa. Ya, bisa diperhatikan di perubahannya itu juga berasal dari aturan dasar dalam identitas trigonometri, yaitu kosekan, kita tulis dulu, kosekan alfa itu sama dengan 1 per sin alfa. Ya, ketika kosekan alfanya memiliki kuadrat, maka sin alfanya juga dia memiliki kuadrat. Nah, inilah perubahannya. Jadi dari aturan identitas juga, yaitu kosekan kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Ini perubahannya. Langkah berikutnya adalah sin kuadrat alfa ini kita kalikan ke dalam. Kalikan dengan 1. Ya, sehingga dia berubah menjadi sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1. Sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1 di sini. Maka dia terbukti, ya. Terbukti bahwa antara ruas kiri dan ruas kanannya itu sama. Atau dengan kata lain bahwa sin kuadrat alfa dikali 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan 1. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Bisa diperhatikan soalnya. Buktikan bahwa cos alfa per 1 dikurang sin alfa dikurang cos alfa per 1 ditambah sin alfa sama dengan 2 tangen alfa. Baik, kita jawab. Kita tulis ulang kembali soalnya seperti ini.
Kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan perkalian secara silang, yaitu cos alfa dikali 1 ditambah sin alfa. Kemudian ini juga 1 dikurang sin alfa kita kalikan juga dengan cos alfa. Tapi ingat, tanda yang kita gunakan nanti untuk memisahkannya adalah tanda kurang ya. Sehingga berubah menjadi seperti ini. Cos alfa dikali 1 ditambah sin alfa dikurang cos alfa dikali 1 dikurang sin alfa. Nah, ini kemudian juga untuk penyebutnya itu kita kalikan secara satu persatu saja. Bisa kalian perhatikan di sini. Ya, di sini kita bisa kalikan secara satu persatu, yaitu 1 kali 1, yaitu dapat 1 di sini. Kemudian negatif sin alfa, dikalikan dengan positif sin alfa. Dia berubah menjadi negatif sin kuadrat alfa. Nah, jadi itulah penjelasan dari perkalian secara silangnya ya. Kita lanjut kembali. Jadi ruas di sebelahnya itu harus selalu 2 tangen alfa ya. Kemudian langkah berikutnya adalah bisa diperhatikan. Ini kita lakukan perkalian ke dalam ya. Cos alfa dikali 1 dapat cos alfa. Kemudian cos alfa lagi kalikan dengan sin alfa. Menjadi cos alfa kali sin alfa. Kemudian sama juga yang dengan ini, negatif cos alfa kita kalikan ke dalam. Kalikan 1. Jadi min cos alfa. Kemudian negatif cos alfa dikali dengan negatif sin alfa. Menjadi positif. Ingat, menjadi positif cos alfa dikali sin alfa. Sama dengan 2 tangen alfa ya. Ini yang di bawahnya atau penyebutnya belum berubah. Ya, dia akan mengalami perubahan pada langkah berikutnya. Ya, kita operasikan dulu di pembilangnya. Cos alfa. Di sini negatif cos alfa. Ini boleh kita hilangkan ya. Ya, habis. Sini juga habis. Kemudian di sini cos alfa kali sin alfa ditambah cos alfa kali sin alfa. Nah, jadi sini kita kasih angka 1. Di sini angka juga angka 1. Ya, ketika dijumlahkan 1 cos alfa kali sin alfa ditambah 1 cos alfa dikali sin alfa, dia berubah menjadi 2 cos alfa kali sin alfa. Nah, seperti itu ya. Kemudian 1 dikurang sin kuadrat alfa, itu dia akan mengalami perubahan. Ya, perubahannya itu bisa kalian perhatikan pada bentuk ini. Ya, bentuk yang keempat ini menjelaskan perubahan 1 dikurang sin alfa menjadi cos kuadrat alfa. Bisa kalian perhatikan di sini, ketika cos alfanya yang akan saya cari, maka cos kuadrat alfa di cos kuadrat alfa itu sama dengan, ya di sini ada plus sin alfa, dia akan mengalami perpindahan ruas sehingga berubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat alfa. Nah, inilah asal muasal sehingga ada perubahan, yaitu dari 1 kurang sin kuadrat alfa menjadi cos kuadrat alfa ya. Ya, begitu. Baik. Kita lanjut ke pembahasan soalnya kembali. Jadi inilah perubahannya menjadi 2 cos alfa dikali sin alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 2 tangen alfa. Langkah berikutnya adalah, ini kita tulis kembali. Yang berubah adalah cos kuadrat alfa. Dia berubah menjadi cos alfa dikali cos alfa. Ya, karena dia kuadrat ya. Ini kemudian kita hilangkan. Nah, dihilangkan seperti ini. Jadi menjadi 2 sin alfa per cos alfa sama dengan 2 tangen alfa. Ingat, sin alfa per cos alfa itu dia adalah tangen. Maka berubah menjadi 2 tangen alfa sama dengan 2 tangen alfa. Maka secara otomatis dalam soalnya itu dia terbukti ya. Ya, antara ruas kiri dan ruas kanannya itu sama. Nah, maka
kita sudah bisa membuktikan identitas trigonometri dari bentuk seperti ini ya. Baik, untuk tugas mandiri kalian bisa diperhatikan. Buktikan identitas trigonometri berikut. Tangen A per tangen A ditambah kotangen A sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Jadi untuk sudutnya di sini dia tidak menggunakan alfa lagi, tapi dia cukup menggunakan huruf A besar ya. Seperti itu. Jadi kalian harus bisa buktikan apakah sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Baik, itu saja apa yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Dan saya tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.